Dah, dah. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu agak sedikit terlambat karena ada kekeliruan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Saya Masni akan menjadi moderator pada kesempatan kita hari ini yang akan membahas topik yang menarik, yaitu PMM dan aksi nyata integrasi sains dan teknologi dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada Zoom pada kesempatan hari ini. Mari kita buka kegiatan kita hari ini agar kegiatan berjalan dengan lancar tanpa ada halangan, yaitu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun rangkaian kegiatan pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, kemudian sesi tanya jawab, dan penutup. Baik Bapak dan Ibu guru semua, sekarang mari kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara inti dengan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang tidak asing lagi, yaitu Ibu Winda Mawarda SPD dengan materi PMM dan aksi nyata integrasi sains dan teknologi dalam pembelajaran IPA. Kepada Ibu Winda yang tercinta, dipersilakan. Halo, Bapak Ibu, kedengaran suara saya Bapak Ibu ya? Kedengaran ya? Bu Masni, suaraku kedengaran nggak? Kedengaran Bu? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala UPTD SMP 28, Bapak Parvidia Saiful Kahfi SE. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada Zoom meeting hari ini. Dan yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Dr. Anda Masni, terima kasih untuk waktunya. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Winda Mawarda. Saya dari SMP Negeri 28 Depok. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini insya Allah di kegiatan Pombel SMP 28, saya ingin sharing ya terkait materi. Ini sebenarnya materinya mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah tahu ya, tentang integrasi teknologi, karena teknologi sebenarnya banyak, tapi saya di sini mengangkat yang ciri khas dari IPA, yaitu tentang laboratorium virtual. Bapak Ibu, saya izin share screen terkait PowerPoint-nya. Oke, Bapak Ibu kelihatan ya? Ya, Bapak Ibu izin saya mempresentasikan terkait integrasi sains dan teknologi dalam pembelajaran IPA. Ini juga sebenarnya pernah saya gunakan ketika saya eh, apa ya, peer teaching dalam rangka kegiatan PPG. Untuk pembukaannya, pembelajaran IPA itu adalah pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung dan kegiatan praktis untuk mengembangkan potensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah, sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian dalam pembelajaran IPA, pengalaman belajar itu sangat langsung sangat diterapkan
melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah dengan tujuan untuk agar siswa itu memahami konsep dan mampu memecahkan masalah. Jadi problem solvingnya itu ada dan dapat semua. Nah, kemudian bagaimana integrasi teknologi dalam pembelajaran IPA, yaitu seperti yang kita tahu bahwa teknologi ini berkembang dengan sangat pesat dan menjadi tantangan juga buat kita. Namun pada sisi lain, teknologi ini juga sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk membantu menyelesaikan masalah. Jadi sebenarnya adanya teknologi ini harusnya membuat pekerjaan kita lebih ringan ya Bapak Ibu, walaupun kita sendiri juga harus beradaptasi dengan cepat karena perkembangan teknologi itu sangat cepat. Nah, dalam sains ini, di bidang fisika, ini ada yang namanya PET Education. Ini dari Universitas Colorado, contohnya. Nah, di sini perkembangan teknologi yang mendukung proses pembelajaran membuat inovasi dengan mengubah laboratorium sekolah yang biasanya kita gunakan secara langsung dan manual, ini menjadi sebuah laboratorium yang digital. Nah, memanfaatkan perangkat lunak yang memudahkan dalam proses pembelajaran yang sering disebut dengan media pembelajaran. Jadi, di sini maksudnya ke media. Jadi, media di sini bisa kita gunakan secara virtual. Nah, di sini yang salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan adalah aplikasi Virtual Lab. Aplikasi ini merupakan simulasi interaktif yang dapat mencoba kegiatan laboratorium seolah-olah kita seperti praktek secara langsung di sekolah. Nah, di sini peserta didik seolah-olah dapat melakukan kegiatan secara nyata dengan memanipulasi variabel uji. Hal pertama yang harus dilakukan guru adalah menyiapkan dalam rangka menggunakan virtual lab adalah menganalisa keterampilan dasar yang harus dicapai untuk memastikan kegiatan praktikum ini berjalan dengan tepat dan penilaian itu dapat dilakukan sesuai dengan target. Jadi walaupun kita menggunakan lab yang virtual, tetap Bapak Ibu itu harus apa namanya membuat modul ajar, membuat perencanaan kegiatan KBM ini seperti apa sehingga kita tujuan yang ingin kita capai itu bisa didapatkan dan penilaiannya juga harus tepat. Nah, ini adalah beberapa virtual lab yang saya tahu gitu kan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang tahu. Di sini memang kebanyakan karena yang namanya lab itu kan biasanya apa namanya hubungannya dengan pelajaran IPA ya. Walaupun nanti kalau saya perlihatkan ke Bapak Ibu ada juga lab untuk matematika ternyata. Di sini pertama ada yang PET simulation yang tadi saya bilang ini dari Colorado. Kemudian ada fisik eksperimen for high school and college, ada Physic Lab, ada mikroskop ini yang ada di Google Play. Jadi sebenarnya tidak semuanya di Google. Jadi di Google Play itu di aplikasi handphone juga sebenarnya ada. Bapak Ibu bisa install. Jadi bisa juga diinstal ke anak-anak. Jadi yang tidak punya laptop atau tidak punya komputer, mereka bisa menggunakan handphone mereka untuk apa namanya menjalankan virtual lab ini. Jadi ada beberapa yang memang di Google Play itu ada dan saya pernah menggunakan ini. Kemudian ini yang dari biologi ada 3G Biology Plus, kemudian ada Anatomic Human Anatomics, dari kimia juga ada namanya Virtual Chem Lab dan ini dari Indonesia ada Rumah Belajar Kemendikbud. Jadi memang kebanyakan virtual lab itu dibuat oleh luar negeri dan sebagian itu berbayar. Jadi kalau Bapak Ibu buka itu ada yang mereka minta donasi baru Bapak Ibu bisa menggunakan, tapi ada juga yang memang bisa digunakan langsung. Nah, untuk yang Indonesia ini saya dapat dari Rumah Belajar Kemendikbud. Ternyata di situ juga ada kayak video animasi, kemudian ada apa namanya Lab Maya ya namanya kalau nggak salah Lab Maya. Nanti kita buka bareng-bareng Bapak Ibu. Ya, ini beberapa contoh lab virtualnya. Nah, ini halaman depan dari PET Colorado. Ini yang terkenal banget ya dan sering digunakan. Saya juga beberapa kali menggunakan ini. Ini PET Colorado. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar yang kedua, ini dia menyediakan untuk mata pelajaran fisika, kimia, matematika, kemudian earth science itu mungkin kayak astronomi kali ya, sama biologi. Jadi memang mereka lebih ke IPA sih. Ekonomi saya belum nemu. Nah, nanti kita buka bareng-bareng nih Bapak Ibu ya untuk Pet Colorado ini. Kemudian, nah ini halaman depan dari Rumah Belajar Kemendikbud. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari, sebenarnya tinggal di Google ya. Di Google itu tinggal search engine-nya itu diketik aja
laboratorium virtual nanti banyak keluar kok di situ. Ini yang dari Indonesia, kita punya ternyata. Nah, ini yang ada di handphone yang saya cari di Google Play. Jadi tinggal ketik aja lab virtual, nanti dia keluar beberapa. Ya, itu ada fisik lab, ada untuk chemistry labnya. Nah, ini yang saya gambar yang ada ginjalnya, ini contoh yang virtual lab untuk sistem ekspresi. Kemudian juga ada untuk suhu dan kalor. Jadi di handphone juga sebenarnya ada beberapa lab virtual yang bisa digunakan oleh anak-anak. Jadi daripada install game, mendingan install ini ya kayaknya buat belajar. Kemudian, Bapak Ibu, saya mau coba untuk menunjukkan apa namanya sekalian kita praktek bareng ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sekarang hanya bisa melihat, tapi setelah Kombel ini selesai, Bapak Ibu bisa mempraktekkan sendiri. Oke, saya stop share dulu. Oke, Bapak Ibu, saya mau izin menunjukkan. Nanti Bapak Ibu bisa sekalian bareng aja untuk apa namanya untuk penggunaannya. Saya izin share screen. Oke, Bapak Ibu, kita buka di Google-nya dulu. Kita ketik aja Pet Colorado. Nanti nah, ini langsung keluar nih yang pertama Bapak Ibu ya. Oke, di sini, nah ini halaman depannya seperti yang tadi saya screenshot. Ya, di sini ada simulation, di sini ada apa namanya menu-menunya nih, fisik, chemistry, math, earth science, biology. Kemudian ini ada teaching. Nah, ini research penelitian dia. Kemudian donasi. Nah, ini yang berbayar. Mungkin kalau berbayar itu nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan fasilitas virtual lab-nya yang lebih keren. Nah, ini saya coba buka dulu yang chemistry. Nanti Bapak Ibu silakan pilih. Nah, di sini ada di sebelah kiri apa kanan nih? Di kiri saya ya, ini ada pilihan-pilihannya. Jadi kalau fisika itu ada motion, ini pakai bahasa Inggris ya Bapak Ibu, karena memang dari luar ada sound and wave itu suara dan gelombang kalau nggak salah. Ini work, energi dan kawan-kawannya. Jadi ada submenunya lagi sebenarnya. Jadi kalau yang kimia apa, yang matematika apa, nanti Bapak Ibu bisa apa namanya buka sendiri. Nah ini beberapa materi-materi yang ada yang mereka sajikan di Pet Colorado. Nah, kita coba buka satu nih yang ini ya, energi, forms, and change. Ini artinya kalau nggak salah bentuk energi dan perubahannya. Oke, Bapak Ibu kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan, tolong konfirmasi ya. Saya enak aja nih ngomong dari tadi. Oke. Jadi diklik aja gambarnya. Nah, ini seperti ini. Ini intronya. Nah, ini di sini ada termometer, ada iron, brick, besi, dan kawan-kawannya. Ada air dan juga ada olive oil, minyak olive, apa sih? Itu bahasanya itulah pokoknya. Nah, ini coba kita ke sistemnya. Nah, ini adalah gambar simulasi perubahan energi. Jadi kalau saya tangkap dari gambar ini, di sini ada anak pakai sepeda. Kemudian ini dihubungkan kayak ke generator. Nah, generator ini dihubungkan ke air. Nah, misalkan ini ini ya, saya jalan ini saya geser nih ke sini. Nah, nanti sepedanya itu dia akan ngayuh sepeda Bapak Ibu. Jadi ini virtual lab-nya bergerak. Kita tinggal klik doang. Nah, semakin semakin kita ke kanan, ini akan semakin kenceng kayuhannya. Nah, kemudian generatornya akan berputar Bapak Ibu. Ini capek nih Bapak Ibu. Kelihatan nih anaknya tuh keluar keringat tuh. Aduh kasihan. Nah, ini kelihatan airnya jadi keluar asap Bapak Ibu menandakan bahwa ada energi panas di sini ya. Suhunya naik. Ini capek anaknya berhenti makanya tuh. Ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita ganti. Ini kan awalnya bocah nih naik sepeda ya. Nah, ganti kita ganti dia ininya deh. Waternya ganti dengan lampu. Nah, apa yang terjadi ini masih mau nggak ya gencut bocahnya? Nggak mau, dia capek. Iya, Dia uang capek. baru. Oke, kita ganti deh dengan ini cahaya matahari. Nah, ini ganti. Nah, ini bisa diganti nih generatornya. Ini pakai apa nih yang buat nampung cahaya tuh?
Ya, nah ini cahaya matahari Betul ya, makanya ini tuh ada bisa kecenderungan dinaikin nih bensinnya betul-betul ya. kecerahannya ya. Jangan Tuh kita semakin ambil naik gitu semakin loh. cerah dan lampunya semakin Ada di wah, sini bisa mungkin Bapak kurang Ibu lihat ada bensin. perubahan dari energi panas matahari yang dibantu oleh ini nama apa solar system ya. Nah, ini berubah lampunya jadi nyala Bapak Ibu. Ya, jadi kurang lebih ini ada beberapa yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini bisa diganti-ganti. Tadi ada sepeda Iya, nih ya. PM Nah, situ pulang PM. nih. Ini Ada dua. generatornya. Ini coba, ini ada kincir angin Bapak Ibu. Kita pakai kincir angin sekarang ya, nih. Nanti Bapak Ibu Iya, bisa itu ya. gunakan sendiri. Oke, anaknya ngegenjot. Kok dia nggak mau sih? Oh, di. Nah, oke, ini anaknya mengayuh sepeda dan ini kipas anginnya muter. Jadi bisa kita simpulkan bahwa energi gerak itu bisa berubah menjadi energi gerak. Ya, energi apa sih ini? Energi angin ya. Nah, jadi adem Bapak Ibu. Capek lama-lama dia Bapak Ibu ya, kasihan. Mau kalau lihat ketika mawar hari hujan kayak ini. Oke, ya Bapak Ibu, ini adalah contoh ya. Jadi Bapak Ibu nanti Iya, benar bisa betul. gunakan yang lain juga. Ani malam tadi berobat pada Ami situ. Konsultasi kenapa Oke, ini kita cek kucing. dulu. Sekalinya asam lambung naik ke kepala tuh Nah, ini bertijol yang gula Bapak Ibu pampah ada. macam-macam penyakit AA nih dengan. Ini mana Nah, boleh jadi Bapak Ibu obat. nanti bisa pilih sendiri Biasa aja apa yang terkait. diminum? Apa dah Jetma lawan Polisland. Lalu jamnya ulun coba di rumah. Ya, Bapak Ibu ini bisa dilihat di sini banyak sekali materi-materi ya. Cuma memang dia karena apa luar negeri jadi dia menggunakan bahasa Inggris. Ya, kita sedikit-sedikit lah belajar bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan. Di sini materinya ada mau fisika, kimia, biologi, astronomi sama tadi apa matematika. Oke, di sini juga bisa pilih grade-nya Bapak Ibu. Grade-nya itu ada elementary school, jadi bukan hanya untuk sekolah menengah ya, bisa sekolah dasar sampai ke university mereka itu menyediakan. Yang pasti semakin tinggi tingkatannya, semakin ribet videonya. Jadi kita pilih sesuai dengan jenjang kita aja, oke? Oke, Bapak Ibu, ini yang pet simulation. Saya mau coba untuk yang rumah belajar Kemendikbud ya Bapak Ibu. Oke. Oke, ini tinggal klik aja rumah belajar Kemendikbud, dia langsung berbuka. Nah, ini seperti yang tadi saya share screen ya, screenshot di apa namanya di halaman depannya. Nah, ini bisa Bapak Ibu klik daftar konten ya. Jadi di atas sudah beranda ada daftar konten, Bapak Ibu klik daftar konten. Di sini sebenarnya di bawahnya itu ada sudah banyak sekali materi-materi ya fasilitasnya, tapi Bapak Ibu tinggal pilih di sini, pilih jenjang, kita pilih yang SMP. Nah, ini pilih tipe yang tadi saya bilang, ternyata di sini menyediakan video, ada dokumen tuh mungkin kayak modul ajar kali ya, dan latihan-latihan, ada animasi, artikel, audio, game, education, dan ini lab maya. Ini yang target kita hari ini. Jadi lab virtual itu mungkin kalau di bahasa Indonesia lab maya kali ya. Nah, coba. Nah, di sini ada tuh, tinggal, dia udah muncul, ada pengujian urin, ya, ada rancangan dan pengukuran rangkaian listrik, ada karya sederhana elektromagnet, dan ada unsur senyawa dan campuran. Coba kita yang uji urin ya Bapak Ibu, seperti apa? Nah, ini ada introduction-nya. Ketika kita memahami pentingnya pengujian urin dalam evaluasi kesehatan sistem ekskresi manusia, percobaan ini membahas segala macam. Nah, ini ternyata saya pernah buka, jadi kita klik yes saja. Jadi dia seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini di bawahnya ada klik dalam layar penuh. Lihat dalam, nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini tinggal diklik, nah, misalkan urin normal seperti ini. Jadi dia sudah ada petunjuknya, letakkan pipet berisi biuret ke atas tabung reaksi. Jadi anak-anak tuh sambil mengenal Bapak Ibu, oh ini pipet gitu kan, oh ini tabung reaksi, oh ini larutan ini, seperti itu. Jadi tinggal kita drag aja nih pipetnya ke yang bulat-bulat apa garis putus-putus itu.
Nah, kita next nih Bapak Ibu ada panah kecil ke sebelah kanan. Nah, kalau kita benar dia akan muncul kayak gini. Tahapan yang kamu lakukan benar. Jadi ternyata kita benar meletakkan pipetnya di atas. Boleh lanjut Bapak Ibu, continue. Masukkan beberapa tetes diuret dari pipet dengan cara menekannya. Kalau misalkan kita nggak kerjain, oh bisa ya? Oh, langsung nih Bapak Ibu. Urin tidak berubah warna. Jadi ternyata hal ini mendatangkan tidak ada kandungan protein dalam urin tersebut. Pasiennya sehat. Gitu. Oke, coba lagi ya. Ini urin tipe A. Tuh, kita nggak kerjain Bapak Ibu. Dia bilang, you must complete the question before submitting. Kamu harus menyelesaikan ya langkah-langkah di halaman ini. Baru kamu bisa ke selanjutnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita nggak boleh nih. Harus di ini dulu. Coba ya. Ya, udah benar. Kalau kita tekan nih, pipetnya ditekan, dia netes Bapak Ibu. Nah, tuh. Jadi ditekan, diklik aja tuh si ujung pipetnya. Jadi dia air deh tuh. Parutannya akan netes. Oke, lanjut. Nah, kocok. Ini gimana? Ah, tuh digoyang-goyang, goyang-goyang. Nah, ini yang tadi ya Bapak Ibu. Coba kita gunakan yang tipe B. Kita gunakan yang tipe B sama diletakkan juga. Diklik lagi. Kemudian dikocok-kocok lagi. Ternyata apakah hasilnya urin B? Nah, di sini urinnya warna ungu Bapak Ibu. Di sini ada keterangannya, urin berubah warna ungu. Hal ini menandakan ada kandungan protein dalam urin tersebut. Pasien terkena penyakit albuminuria. Jadi ada perbedaan. Tadi kan yang pertama urinnya kuning. Nah, yang ini urinnya jadi ungu. Coba ya kita yang cek. Mungkin jadi warna pink kali. Kalau pink mungkin jatuh cinta kali ya orangnya. Ya, ini. Kita masukin lagi. Ini ada, ini namanya biuret itu regennya Bapak Ibu ya. Kalau dalam kimia itu regen. Kita kocok-kocok lagi. Nah, ini anaknya nggak usah goyang-goyang. Jadi cukup diklik aja dia udah goyang Bapak Ibu ya. Oke. Nah, hasilnya ini juga warnanya ungu. Jadi yang B dan C itu ternyata warnanya sama, ungu. Berarti kalau ungu di dalam urinnya itu ada protein. Jadi si pasien ini atau si orang ini yang urin B dan C ini ada kemungkinan terkena penyakit albuminuria ya. Ternyata yang pink nggak ada Bapak Ibu. Saya mau nyari yang pink, nggak ada ya ternyata yang pink. Ini glukosa. Ini ada, tahukah kamu ya, ada sedikit introduction lagi di awalnya ya tentang urin. Nah, ini ada keterangan di sini. Jadi anak-anak tuh bisa sekalian membaca, ada informasi-informasinya. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini banyak sekali sebenarnya ya yang dari rumah belajar Kemendikbud. Kalau kita mau buka satu-satu, ya banyak juga ya. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti di itu aja, dipilih saja ya, mau yang mana. Saya tidak bisa membuka semuanya karena kalau kita buka semuanya nanti waktunya nggak cukup dan makan kuota juga. Oke? Oke, Bapak Ibu, itu adalah beberapa lab virtual yang bisa saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Kita kembali ke share screen yang tadi, presentasi saya. Oke, Bapak Ibu, setiap ada inovasi baru ya, pasti kita memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari lab virtual ini yang pertama adalah dapat mengasah kemampuan peserta didik dalam memanipulasi variabel uji dengan benar. Yang kedua, meningkatkan pemahaman konsep suatu materi. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan menganalisis data serta mempermudah eksperimen karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.
Yang keempat, membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan karakteristik pembelajaran abad 21 bagi generasi Z di era industri 4.0 yang 4.0. Jadi ini sebenarnya lab virtual ini cocoknya digunakan pas kemarin ya masa pandemi ketika COVID kita belajar online di rumah. Tapi kan yang namanya IPA tuh harus ada prakteknya ya Bapak Ibu atau misalkan pelajaran lain yang membutuhkan praktek. Nah, lab virtual ini sebenarnya hadir memberikan solusi dan memberikan warna baru gitu bagi siswa-siswi kita yang memang harus belajar di rumah. Tapi ada juga kekurangannya Bapak Ibu dari lab virtual ini. Yang pertama, yang pasti kalau kita menggunakan yang namanya virtual, kemudian kita harus online. Nah, di sini kita harus terkoneksi dengan internet. Karena kalau nggak ada internet, ya dia nggak bisa jalan gitu. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan mengenai tata cara pelaksanaan praktikum online. Karena kebanyakan penyedia layanan virtual labs menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Tadi saya bilang, kebanyakan itu memang diciptakan dan apa ya namanya mereka mengadaptasi dari apa luar negeri jadi memang pengantarnya itu dalam bahasa Inggris nggak ada yang bahasa Indonesia tadi Kemendikbud bahasa Indonesia. Yang ketiga, kurangnya pengalaman secara real di laboratorium nyata sehingga terjadi kebingungan peserta didik dalam merangkai alat dan mengoperasikannya karena kan dia nggak menyentuh langsung alatnya, tidak melakukan langsung, dia hanya klik 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 dan baca gitu. Jadi agak kurang ya gitu pengalaman realnya. Kemudian yang keempat, lab virtual tidak memberikan pengalaman di lapangan secara nyata itu sudah jelas karena namanya juga lab maya ya maya. Yang kelima, yang tadi saya bilang ada beberapa materi yang belum disediakan pada lab virtual ya. Jadi memang lab virtual ini masih terbatas untuk materi-materinya. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu saja sharing yang bisa saya berikan. Ya, Bapak Ibu, ini adalah yang saya tahu tentang integrasi teknologi dari pembelajaran IPA. Kalau di teknologi, banyak ya Bapak Ibu, ada Canva, kemudian Zoom Meeting kan juga termasuk teknologi. Tapi saya mengangkat hal yang memang menjadi ciri khas dari IPA gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini kan mapelnya ada yang PAI, ada yang ekonomi gitu. Oh, saya nggak nyambung nih sama IPA. Tapi kan ini bisa menjadi suatu ilmu, suatu informasi. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan informasi ini kepada anaknya atau kepada adiknya yang kuliahnya jurusan IPA atau buat mungkin teman-teman di luar SMP 28 yang mengajar IPA atau sains. Oke, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Sekali lagi saya hanya sharing, banyak keterbatasan. Saya yakin Bapak Ibu juga ilmunya lebih banyak dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu suaranya tidak ada, Bu. Bu Masih kurang kenceng suaranya Bu Masih. Suaranya ente Bu Masni, ente kedengeran. Suaranya nggak kedengeran Bu Masni. Pak Ahmed, tolong Pak Ahmed. Bu Mas suaranya nggak kedengeran.
Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, apakah sudah mendengarkan suara saya? Iya, oke, Bu Terima Mas, sudah kasih. kedengaran. Saya aturkan kepada Ibu Winda Mawarda SPD yang sudah berbagi kepada kita bersama, yaitu tentang PM dan aksi nyata integrasi sains dan teknologi dalam pembelajaran IPA. Luar biasa dan sangat bagus sekali materi yang telah disampaikan untuk kita semuanya. Sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan pendapat terkait dengan materi yang telah disampaikan, kami bisa memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau memberikan pendapat. Silakan Bapak dan Ibu, waktu kami berikan. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau langsung juga silakan aja. Kita sharing aja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sok Bu Seni. Sebenarnya saya butuh masukan aja, Bu. Mana tahu di sini bisa memecahkan pendapat. Saya masalah ya. Gini, Bu, untuk saya kan lebih ke akses ya, akses teknologi. Nah, di sini saya punya pertanyaan, bagaimana yang kita dapat mengatasi masalah akses terhadap teknologi yang tidak merata di berbagai daerah di Indonesia ini, gitu. Itu aja, Bu. Makasih. Ya, Bapak Ibu yang lain boleh? Silakan. Ini udah enggak. Gimana Bu Masni? Mau ditutup? Baik, kepada Ibu, karena mungkin belum ada pertanyaan tambahan, ada satu pertanyaan dari Ibu Seni, terima kasih Ibu Seni, yaitu merupakan salah satu masukan bagaimana mengatasi akses teknologi di daerah lainnya. Kalau tidak salah seperti itu, mohon kepada Ibu pemateri untuk memberikan arahannya dan jawabannya kepada Bu Winda, dipersilakan. Iya, terima kasih Bu Masni. Mungkin bukan arahan ya Bu Masni, karena saya juga masih belok-belok ya, perlu diarahin gitu. Jadi kalau Ibu menyuruh saya mengarahkan, kayaknya bahasanya kurang kurang terlalu tinggi gitu ya Bu. Gitu. Saya hanya sharing aja gitu. Mungkin Bapak Ibu juga punya pendapat lain, tapi saya coba untuk menjawab dan memberikan solusi kepada Ibu Seni ya, yang katanya gimana sih kalau misalkan teknologi ini aksesnya belum merata, karena kan tidak semua wilayah di Indonesia itu memiliki
internet atau ada fasilitas internet. Kalaupun ada juga mungkin kecepatannya akan berbeda ya kan. Di kota dan di kampung itu kan pasti berbeda kan apa namanya sinyal internetnya. Oke, Bapak Ibu, kita sebagai guru kita diberikan keterampilan mengajar dengan berbagai banyak metode ya. Bapak Ibu ketika kuliah, Bapak Ibu punya komunitas MGMP, saya yakin Bapak Ibu pasti banyak sharing dengan teman-teman sesama guru mapel terkait metode-metode mengajar. Setahu saya kita punya metode pembelajaran berbasis lingkungan yang dimana kita bisa menggunakan alat dan bahan dari lingkungan sekitar yang bisa kita gunakan gitu kan sesuai dengan materi, disesuaikan dengan materi kita bisa menggunakan alat dan bahan tersebut untuk menyampaikan materi, untuk mengajar ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati yang mana kalau misalkan kondisi sekolahnya, kondisi wilayahnya itu belum masuk akses internet ya kan seperti di daerah timur itu kan banyak pedalaman-pedalaman yang memang jangankan internet ya, dia TV aja nggak ada gitu kan, sulit gitu kan. Dan tidak bisa gitu. Mereka memaksakan seperti kita di kota yang punya banyak fasilitas internet dengan dari berbagai macam provider, ya kan? Nah, mereka masih bisa menggunakan pembelajaran yang tadi saya bilang berbasis lingkungan gitu. Saya pun pernah menggunakan pembelajaran tersebut, metode tersebut gitu ketika ya saya kesulitan mengakses internet ditambah lagi memang anak-anaknya itu terbatas untuk handphone, untuk laptop, dan juga untuk kuota. Jadi tidak perlu berkecil hati Bapak Ibu, teknologi itu bukan menjadi apa ya jurang pemisah atau menjadi label untuk si kaya dan si miskin gitu kan dan teknologi itu dan gini Bapak Ibu kalau menurut saya belum tentu juga anak-anak yang kita ajarkan dengan lab virtual gitu mereka akan memiliki pemahaman yang langsung bisa gitu siapa tahu anak-anak yang memang belajar dengan pendekatan tadi saya bilang pendekatan berbasis lingkungan justru mereka lebih paham karena mereka langsung berinteraksi langsung menggunakan kan karena kan tadi saya bilang yang saya bahas tadi di lab virtual itu ada kekurangannya apa? Mereka tidak bisa secara real melakukan karena nggak menyentuh. Tapi kalau dia menggunakan alat dan bahan walaupun berbasis lingkungan dan sangat sederhana, itu kan mereka bisa menyentuh langsung dan bisa oh ternyata begini. Jadi bisa jadi justru anak-anak yang menggunakan pembelajaran dengan alat dan bahan yang sederhana tanpa internet, mereka justru mempunyai pemahaman yang lebih tinggi atau lebih bagus dibanding anak-anak yang difasilitasi dengan teknologi yang luar biasa. Jadi tidak perlu kita itu harus mengejar, oh orang-orang sudah pakai lab virtual, kita harus ikutan gitu. Tidak perlu seperti itu. Disesuaikan dengan kebutuhan saja Bapak Ibu ya. Teknologi ini kan hadir sebagai warna di kegiatan mengajar kita. Tapi bukan berarti ini menjadi sesuatu jurang pemisah atau pembeda antara si kaya dan si miskin. Mungkin seperti itu ya Bu Seni, pendapat saya. Mungkin Bapak Ibu yang lain boleh menambahkan. Ada yang punya pengalaman ya, pengalaman kesulitan internet atau pengalaman mengajar dengan alat dan bahan sederhana tanpa internet. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Masni. Terima kasih Bu Winda atas jawaban yang diberikan. Bagaimana Bu Seni? Alhamdulillah sangat inspiratif sekali jawabannya. Pertama kita tidak berkecil hati bahwa dimanapun kita mengajar, insya Allah bisa kita kembangkan baik di indikator-indikatornya, walaupun keterbatasan teknologi kita terkadang terbatas baik di daerah, kota, dimanapun. Sungguh inspiratif. Semoga ini menjadi acuan kita untuk semakin tergerak, berdampak, jadi guru-guru yang profesional, baik di bidang apapun. Terima kasih Ibu Winda dan Ibu Masni. Sama-sama Bu Seni. Baik Bapak Ibu yang lainnya, mungkin masih ada yang ingin mau bertanya atau memberikan komentar kepada pemateri pada hari ini. Kami silakan.
Bunda Lika mau nanya mungkin Bunda Lika. Bun. Kenapa? Ibu silakan mengajukan pertanyaannya, kami tunggu. Busus, nanya Busus. Busus. Busus nanya Busus. Kok hilang dia? Bapak dan Ibu, jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kesempatan ini kami bisa sudahi. Sebelumnya kita akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang telah hadir pada kesempatan ini. Kami dari Kombel IPA SMP Negeri 28 Depok khususnya berharap materi yang telah disampaikan bisa memberikan pemahaman yang lebih luas untuk kita semua. Akhir kata, saya sebagai moderator mengucapkan permohonan maaf jika ada salah dan khilaf, karena kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang dari diri saya sendiri. Demikian kegiatan Kombel SMP Negeri 28 Depok kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk sesi foto bersama. Astagfirullah, apa itu? Pak Armet, link absennya Pak Armet ditunggu di. Nggak foto dulu. Iya foto nggak apa-apa. Bapak Ibu nyalain kamera ya. Communication. Link absennya di chat sini Pak Armet ya. Aku bisa gedein nggak nih? Bapak Ibu silakan itu absen, linknya sudah ada Bapak Ibu. Foto Bu. Foto. Ada. Biar aku ada gambaran nih. Ini siapa yang foto? Bapak dan Ibu, kita foto dulu. Mohon kameranya dibuka. Bapak Ibu dimohon buka kameranya. Siapa yang foto? Buduma. Oh, Buduma, oke. Buduma capture Itu. Buduma. Satu, dua, tiga. Senyum, literasi. Gimana? Literasi. Satu, dua, tiga. Buduma. Ya. Sekali lagi. Lagi. Satu, dua, tiga. Buduma. Nah, terima kasih. Bu Masni itu link absennya nggak bisa dibuka Bu Masni. Iya, tunggu sabar ya. Itu tetap bisa dibuka itu link absennya. Tetap bisa diklik, biasanya kan langsung ada. Bisa dibuka tapi di copy dulu. Iya, nggak bisa langsung diklik ya. Alamat juga kali ya? Di copy, maksudnya langsung diklik di situ tetap bisa ya? Mungkin bisa langsung di. Biasanya. Iya, di copy dulu masa. Yang bisa diklik aja tuh, Pak Armet. Oh iya. Naon eta Bulia? Iya, coba dicoba. Oh ini. Ke Google. Coba ya.
Oh, bisa-bisa nih yang dari Bulia. Ya, yang dari Bulia, Bapak Ibu bisa diklik ya. Terima kasih Bapak Ibu, boleh langsung yang sudah absen boleh bisa live dari Zoom dan bisa melanjutkan kegiatannya kembali. Terima kasih, Bunda. Siapa Bu Juni? Suaranya doang, nggak ada mukanya. Terima kasih Bunda, terima kasih Bu Masni, terima Terima kasih. kasih. Terima Semoga kasih bermanfaat Wah. ilmunya. Assalamualaikum. Kamu tadi nggak nanya, nggak asik kan? Eh, nanti saya nanya bingung jawabnya. Uhuy. Ya kan, yang penting kan aku jawab. Yang penting saya jawab dari segi IPA, nggak apa-apa. Yang nanya guru BK, yang jawab guru IPA, nyambung-nyambungin aja Bu. Wes, Masih nggak nyambung lah. mesin Sambung-sambungin aja. lagi. Izin live Bapak Ibu, terima kasih. Iya, mau ngitung duit ya. Nah, pusing deh. Tadi nanti Keluar nungguin. keluar Zoom pusing nih, aku yakin. Kurang Karena ajar. iya, karena dia akan kembali dengan rutinitasnya. Selamat pusing. Nanti aku nyeret Bu Winda. Dadah, Oh, Assalamualaikum. hei. Kan aku berenang. Seret aku berenang. Aku berenang ke tepian ketika aku berenang ke tepian. Jangan Tidak lawak bisa, apa? tidak bisa. Aku tidak bisa diseret. Aku berat, Bu. Jangan menyeret aku, Bu. Ya udah tinggal Iya. gulingin aja. Astagfirullah. Assalamualaikum. Salam. Oke, makasih. Nih, ulang lagi kan kemarin banyak anak yang keluar. Yang iya, anak perhatian ada yang keluar, anak kelas 9 ada yang keluar. Ada data lagi. Data apa? Bukunya iya. Kan kemarin kelas apa?
Ini ada yang masih yang on loh, 14 orang. Iya, ada Winda. Masih ada yang aktif loh. Bu Seni, Oi, aku salah kamu masuk. Ya udah, aku udah kamu keluar lagi. ya Bye kamu bye. kerja sana. Bye. Iya, aku mau kerja. Dadah.